Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Ci, ibadah yuk. Enggak, males hari ini mah males. Kenapa males? Masa banyak masalah. Aduh. Pusing, banyak tugas lagi. Lagi seneng aja semangat. Masa lagi sedih males-malesan? Emang kamu enggak? Enggak dong, udah bertobat. Tuhan Yesus aja selalu setia ke kita. Masa kita enggak? Udah tuh ibadah yuk. Enggak ah. Ayo atuh. Ayo deh. Ya udah, sekarang Cici deh yang doa. Nggak mau kamu. Cici Kan kamu aja yang dong. ngajak aku. Ya Cici dong, masa Ya, lagi? oke. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kiranya Tuhan berkati kami, biar kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Yuk adik-adik, kita percaya di dalam Tuhan Yesus dan bangkit. Yuk kita nyanyi lebih semangat lagi. Through you I can do anything, I can do all things. Jesus, you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down now, know that you're here with me. And I know that you anything. I can do anything. I can do all things. This is you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. 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 Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken.
Yuk adik-adik, karena kita punya kuasa dari Tuhan, kita mau puji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan ya. Besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hati dan kita menyembah untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Yaya nih. Gimana kabarnya adik-adik? Kak Yaya senang nih ketemu sama adik-adik lagi, dengar suara adik-adik lagi. Udah boleh onsite lagi di sekolah minggu. Nah, minggu ini Kak Yaya mau bawakan cerita tentang kesetiaan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut faithfulness. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau beri pada pagi hari ini untuk bisa kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, Bapak, pimpin kami, tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tapi sebelumnya, kayaknya mau bertanya dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan kesetiaan? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu? Ya, benar. Kesetiaan berasal dari kata setia, taat, patuh, teguh pada pendirian, tidak goyah. Nah, untuk itu biar adik-adik lebih mengerti lagi, kakak kasih contoh tentang kesetiaan ya adik-adik. Hachiko adalah seekor anjing yang setia sekali pada tuannya. Dari kecil, Hachiko dipelihara oleh tuannya sampai dia besar. Dan selama dia dipelihara oleh tuannya, dia selalu setia mengantar tuannya pergi bekerja dan menunggu tuannya pulang dari kerja. Jadi, setiap hari Hachiko ada di stasiun kereta api menunggu tuannya pulang dengan setia. Sampai suatu kali tuannya meninggal pada saat ia sedang mengajar di sebuah universitas. Seperti biasa ya adik-adik, Hachiko sudah menunggu tuannya di stasiun. Dia tidak tahu kalau tuannya sudah meninggal. Dan apa yang terjadi pada Hachiko? Ternyata dia tetap setia menunggu tuannya setiap hari sampai tuannya datang. Tapi karena tuannya sudah meninggal, jadi tidak bisa datang lagi ya adik-adik untuk menemui Hachiko. Tapi Hachiko terus menunggu tuannya di stasiun itu. Sampai akhirnya Hachiko meninggal juga. Itulah kesetiaan seekor anjing terhadap tuannya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di Alkitab ada juga loh orang yang setia, seorang perempuan dari Moab. Ada yang tahu namanya? Ya betul, namanya adalah Ruth. Adik-adik, Ruth adalah seorang perempuan yang sangat setia. Setianya seperti apa sih adik-adik? Kok kisahnya bisa ada di Alkitab ya? Ayo adik-adik, kita sama-sama dengarkan kisah tentang Ruth ya. Lihat gambar-gambarnya agar adik-adik bisa lebih mengerti lagi ya. Elimelek dan istrinya Naomi mempunyai 2 orang putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kota Bethlehem di Israel. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan dari Bethlehem ke tanah Moab dan menetap di sana untuk hidup. Beberapa waktu kemudian, Elimelek meninggal di Moab. Naomi sangat sedih karena kehilangan suaminya. Setelah menetap 10 tahun di Moab, kedua putranya Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Ruth dan Orpa. Namun kejadian yang menyedihkan terulang kembali adik-adik. Kedua anak Naomi yaitu Mahlon dan Kilion meninggal juga di Moab. Jadi sekarang mereka tinggal bertiga, yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa. Nah adik-adik, sekarang kayaknya mau nanya nih.
ada berapa orang yang di keluarga Moab yang meninggal dunia ya? Ada yang tahu? Yuk kita sama-sama berhitung ya. Ya benar, ada 3 orang. Yuk kita sama-sama sebutkan yuk. Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Wah, adik-adik pinter-pinter loh, keren-keren, hebat. Nah sekarang bagaimana keadaan Naomi, Ruth, dan Orpa setelah ditinggalkan suami-suami mereka? Yuk adik-adik kita lanjutkan lagi ceritanya. Suatu hari, Naomi mendengar bahwa kelaparan di Bethlehem telah selesai. Tuhan sudah menyediakan makanan lagi untuk orang-orang di sana. Naomi pun memutuskan untuk kembali lagi ke Bethlehem. Lalu mereka bertiga cepat-cepat mengemasi barang-barang mereka. Di tengah perjalanan, Naomi memberitahu kedua orang menantunya untuk kembali ke rumah ibu mereka sendiri. Jawab mereka, "Kami ingin ikut bersamamu, Ibu." Kemudian kata Naomi, "Tidak, kalian harus pulang. Kalian bisa menikah dan punya suami lagi." Ruth dan Orpa menangis dengan sedih. Kemudian akhirnya Orpa berpamitan kepada Naomi dan pulang ke rumah ibunya sendiri. Akan tetapi Ruth memegang tangan Naomi kuat-kuat adik-adik. Kemudian Naomi berkata kepada Ruth, "Orpa telah kembali kepada bangsanya. Kamu juga Ruth, kembalilah seperti Orpa," kata Ruth kepada Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan ibu. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Dan di mana engkau mati, aku akan mati bersamamu." Ruth memeluk Naomi dan tidak mau melepaskannya. Dan Naomi pun sadar bahwa Ruth bertekad untuk tinggal bersamanya. Akhirnya Ruth dan Naomi tiba di Bethlehem. Banyak orang menyambut kedatangan mereka. Di Bethlehem, Ruth bekerja di ladang jelai milik Boas, saudara dari Elimelek. Adik-adik, Boas yang mempunyai ladang jelai sangat baik hati kepada Ruth. Boas sangat perhatian kepada Ruth karena sikap Ruth yang baik, sopan santun, dan menjadi seorang pemungut jelai yang sangat rajin. Oleh karena itu, Boas sangat mengasihi Ruth dan melindunginya. Setiap hari, Ruth pulang ke rumah Naomi dengan membawa hasil pungutannya dan menunjukkan kepada Naomi berapa banyak yang telah dipungutnya. Adik-adik, Naomi sangat bersyukur memiliki Ruth yang sangat mengasihinya. Ruth pun menjadi berkat untuk Naomi. Adik-adik, kita sudah belajar banyak dari kisah Ruth ya. Walaupun Ruth baru mengenal Tuhan, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan, terus menyembah Tuhan, kita akan melakukan segala hal dengan setia. Kayak yang berharap kakak juga adik-adik semua bisa belajar dari kisah Ruth ya. Menjadi anak yang rajin, menghormati orang tua, pantang menyerah, penuh kasih dengan keluarga, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga setia selalu pada Tuhan, walaupun kita mengalami masa-masa yang sukar ya adik-adik. Puji Tuhan, sekian sharing firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, mata ditutup, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu GBI PPL agar taat, agar belajar dari Ruth untuk menjadi anak yang setia. Engkau menjadi contoh lewat hidup mereka Bapa, dengan tingkah laku mereka Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati orang tua mereka juga Bapa, Engkau berkati pekerjaannya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati yang kekurangan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekian firman Tuhan dari Kak Yaya ya. Sampai ketemu di firman Tuhan berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, ayat hafal minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sekali lagi ya, Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Adik-adik jangan lupa mengumpulkan video dan foto ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Happy Sunday and God bless you. Welcome back kids in Bubble saya. Oke, kali ini Profesor ditemani oleh asisten yang baru lagi nih. Coba kenalan dulu. Hai teman-teman, nama aku Evelyn. Nah, jadi ingat ya adik-adik, namanya adalah Evelyn. Nah, kali ini Profesor akan bikin percobaan yang baru lagi nih. Percobaan apa ya, Prof? Nah, Profesor akan bikin percobaan yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu tentang kesetiaan. Tapi sebelum mulai, Profesor mau cerita dulu sedikit aja ya. Gini ya, kadang kita bisa setia dengan seseorang karena kita butuh orang tersebut. Ataupun juga karena orang tersebut baik dengan kita, baru kita bisa setia. Tapi Tuhan Yesus memiliki kesetiaan yang lain. Tuhan Yesus itu setia tapi tidak ada alasan apapun. Mulai percobaan kali ini, Profesor mau menjelaskan bagaimana kesetiaan Allah kepada kita. Oke, siap adik-adik? Nah, nanti Evelyn yang akan menyebutkan bahan apa saja yang harus disiapkan. Siap? Bahannya adalah gelas, air, dan kertas. Oke, kita mulai percobaannya ya. Teman-teman, kita tuang air ke gelas sampai penuh ya. Lalu kita tutup dengan kertas. Nah, apa yang terjadi Evelyn? Menurut Evelyn bakalan tumpah. Tumpah nggak? Iya, tumpah. Soalnya kertas tidak dapat menahan air. Kita lihat ya. Tada! Wow, ternyata nggak tumpah. Nggak tumpah kan? Nah, ini tuh ibaratnya seperti diri kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus itu selalu menempel, selalu ada di dalam diri kita. Seperti gelas dan kertas ini. Kelihatannya seperti mustahil ya, tapi ternyata terbukti bahwa Tuhan Yesus itu selalu setia, teman-teman. Wow, Profesor, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Nah, betul adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik. Tuhan Yesus itu selalu setia kepada kita meskipun kita sering apa coba? Mencontek, lalu berkelahi, kemudian mencuri, kemudian tidak taat kepada orang tua. Iya, banyak hal-hal yang negatif mungkin ya, yang tidak kita sadari, yang sering kita lakukan. Tapi Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Tuhan Yesus selalu berusaha untuk menarik kita atau mengingatkan kita supaya kita itu kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi adik-adik itu harus sayang banget sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Oke dong. Nah, kita ketemu lagi di percobaan kita yang berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Dadah. Have fun and happy Sunday. Nah, adik-adik, tahukah kenapa kertas tadi bisa menempel di gelas tersebut? Karena tekanan air yang ada di dalam gelas akan menekan ke seluruh gelas tersebut dan menarik kertas tersebut sehingga kertas tersebut tidak lepas dari gelas. Nah, begitu juga dengan diri kita. Ketika diri kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka Dia akan terus menarik kita supaya kita itu selalu berada di jalannya. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam diri kita yang akan selalu mengingatkan kita jika kita berbuat salah dan kita harus taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan
Yesus. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di eksperimen berikutnya. Dadah.